Halo? Halo Miss Yuni. Cosan, kenapa Mbak? Ini saya mau tanya, kemarin kan di sini live tentang Mbaknya itu yang notice gitu loh, yang dikirim ke mana imigrasi apa KJRI dulu itu loh. Dulu terus baru dikasih masukan itu loh Miss. Saya juga mau tanya, saya maaf ya kepo banget sih. Saya itu dengarkan YouTuber sebelah itu loh. Itu memang dia itu bilang gini, kalau kamu takut kan biasa ya kan majikannya di sini tuh kalau dedenya mau notis gimana artinya kan kayak gimana gitu ya terluka entah gimana gitu ya Miss. Terus dia menyarankan itu sebelum notis dikasih ke majikan harus dikirim ke mana imigrasi apa KJRI dulu gitu loh untuk katanya bilang gini untuk menanggulangi jika majikan menuduh yang macam-macam itu gimana Miss? Ceritanya maksudnya penjelasannya gimana Miss? Masuk akal nggak? Maksudnya bahaya nggak Miss? Coba penjelasan dari Miss Yuni. Oke, kalau saya pribadi Mbak, kamu notisnya kan bukan memberitahu pemerintah, tapi memberitahu majikan. Dan setelah majikan tahu, kamu mengirim ke imigrasi itu nggak apa-apa. Tapi kamu tanpa memberitahu majikan, tiba-tiba ngasih imigrasi, saya rasa ini sopan santun juga loh. Lah kamu kerjanya sama siapa? Kerjanya sama siapa? Majikan. Terus tiba-tiba kamu nggak kasih tahu majikan, tiba-tiba kamu kirim ke imigrasi, lucu nggak? Oh gitu ya. Iya, kalau saya sebagai pribadi ya, kamu kerjanya sama siapa? Kan kamu harus notisnya ke dia. Oh gitu. Ya lucu aja. Gini. Gimana? Kan gini ya, bukannya saya yang notis, enggak, saya mendengarkan dari YouTuber sebelah sama Miss Yuni. Saya ambil yang positifnya aja kan. Betul. Terus saya menyaring loh, kalau mbaknya yang di tempatnya jenengan gini, jenengan menyarankan gini, yang di sebelah YouTuber sebelah itu menyarankan begini dan begini. Saya jujur ini saya lebih percaya dengan jenengan sebab makanya itu saya tanya ini kok gini, padahal yang di YouTuber sebelah itu juga ada faktanya gini, gimana ya, CC-nya notis ya Kak, CC yang itu notis lah itu belum dikasihkan, tidak dikasihkan ke KJRI atau ke imigrasi, langsung ke majikan, dan majikan kan otomatis mungkin ada rasa kerugian gitu ya, dia menuduh CD-nya mencuri lah, apa gimana, padahal dia sendiri tahu kalau surat notisnya itu udah dikasih bulan depan keluar kayak gitu. Ternyata belum ada 1 bulan dia dituduh mencuri dan dia disuruh keluar kayak gitu loh, dengan dijemput polisi kayak gitu. Makanya saya kok ini tempatnya gini ya, saya bukannya apa ya, saya kan minta penjelasan. Jadi seumpamanya kalau teman saya apa gimana saya bisa menjelaskan gitu loh Miss, maksudnya Miss. Satu hal, kamu ngasih ke majikan dan di sisi lain kamu ngasih ke imigrasi. Tapi jika kamu ngasih ke imigrasi nggak ngasih majikan, itu salah Mbak. Jadi jadi dua-duanya harus jalan nih, nggak boleh kalau imigrasi saja. Nggak boleh. Oh jadi bareng nggak gitu ya Miss ya? Ya kalau bareng emangnya bisa kalian bareng? Kan nggak bisa juga. Ya kalau saya ngasihkan ke majikan dan ngasihkan ke imigrasi. Dan satu lagi ngasihkan ke agent. Kalau saya ya, karena saya selalu bilang sama anak-anak saya, kalau kamu ngebreak ngomong aja jujur, nggak ada masalah. Daripada kamu kabur. Inilah yang saya katakan bahwa kadang-kadang majikan Hongkong itu merasa rugi, terus kita dihancurkan sekalian. Betul. Jadi kita itu nggak bisa berkutik Mbak. Kita itu nggak bisa berkutik sama sekali. Dan yang saya kesalkan adalah di mana saat kita difitnah dan tidak terbukti, itu kita nggak bisa menuntut balik gitu loh. Yang membuat saya sangat kesel itu adalah saat saya difitnah dan tidak terbukti, saya itu nggak bisa melakukan apapun dengan fitnah tersebut. Itulah yang saya sedikit kecewa. Jadi ada sesuatu yang aneh di sini. Jadi kita tinggal di luar sampai lama-lama itu nggak ada apa ya, kompensasi sama sekali gitu. Sementara majikan kalaupun di penjara kan posisinya masih ada di Hongkong. Sementara kita kan nggak boleh kerja Mbak. Iya, makanya itu saya melihat ya dari cerita-cerita gitu, loh, kok suruh gini, terus Miss Yuni
suruh gini. Tapi kan saya lebih percayanya, makanya saya minta penjelasan Miss Yuni kan dulu agent nah. Jadi Iya, karena saya dulu ya agent bukan- sayang. Karena saya dulu agent, sebagai Iya, agent saya makanya itu. tidak akan mengizinkan kalian untuk melanggar sopan santun juga sih sebenarnya. Lebih ke attitude Iya, ya. iya. Lebih ke attitude ya. Iya, betul. Kalau memang orang Iya. Hong Kong tidak menghargai kita, itu urusan dia. Tapi kita sebagai pekerja itu ya setidaknya kita ngasih kemajikan dulu. Seminggu setelah itu kirimkan ke imigrasi. Sebenarnya kan nggak ada masalah. Oh begitu. Betul. Oh, Jadi tetap iya, kirim siap, ke imigrasi iya, tapi 2. Nggak boleh kamu cuman ke imigrasi saja. Kan pernah ada nih, mbaknya kirim ke imigrasi, tulisannya keliru, kasih ke majikan keliru. Lah inilah saya selalu katakan berhati-hati. Dia nggak ngasih tahu majikan, tiba-tiba dia ya tetap efeknya di interminate. Dan yang lebih bagusnya, kalau dikirim imigrasi itu beserta kronologinya. Jadi sama notis ya, menjelaskan sama imigrasi beserta bukti. Maksud saya adalah saya mengebrik dengan majikan Yuni Andarwati karena saya disuruh bekerja 2 rumah. Saya digaji under pay. Saya tidak dikasih makan, saya tidurnya di kamar mandi, saya tidurnya di dapur, beserta bukti-buktinya. Pada tanggal sekian, saya ditinggal pulang Indonesia, nggak dikasih uang, nggak dikasih uang makan, ini, beserta kronologinya. Jadi alasan kamu ngebreak itu ada. Iya, lah ini juga Miss Yuni, ya yang saya dengar dari YouTuber sebelah itu banyak yang dikirim ke imigrasi dulu, terus dia langsung ke beberapa hari dikasihkan ke majikan. Dengan kecewanya majikan, itu dia banyak yang nggak dapat hak-haknya loh, Miss. Sebenarnya nggak bisa juga, Mbak. Jadi, bagaimana dia tidak mendapatkan hak-haknya? Dia nge-break 1 month notice atau 1 bulan gaji pergi? 1 month notice kebanyakan, tapi sebelum 1 bulan dia ada yang dituduh mencuri, ada yang disuruh langsung pergi. Nah itu kan sekali lagi itu kan resiko nge-break, Mbak. Itulah resiko nge-break 1 month notice. Kan saya tidak advice 1 bulan notice. Lebih baik ketika kalian dapat gaji, langsung ngasih gaji majikan, langsung pergi. Itu saya lebih advice kayak gitu. Kenapa? Kalau 1 month notice kamu masih bekerja di rumah situ dalam 1 bulan, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya, kamu dituduh mencuri. Contohnya, kamu disuruh kerja 24 jam, jam 4 pagi suruh kerja, nggak dikasih makan. Itu mungkin saja terjadi. Karena kalian pasti hanya kalian yang tahu bahwa majikan itu baik atau tidak. Jadi kalau kamu sudah tahu majikan kamu nggak baik, pegang uang, notice, langsung pergi. Karena majikan juga bisa nginterminate kita kapanpun kok. Iya, Miss. Iya. Kalau saya pribadi itu saya malah lihat keadaannya. Kalau majikan memang jahat, licik, saya lebih memilih untuk notice langsung pergi. Oh, tahu. Iya. Kan kita dapat uang daripada kamu notice 1 bulan ada di situ. Karena notice 1 bulan ada di situ, kamu akan tersiksa, sayang. Karena majikan punya prinsip, aku baikin kamu pun kamu tetap akan pergi. Bodoh amat. Iya. Bener nggak? Manusiawi sekali. Iya. Jadi kalau saya secara pribadi saya lebih baik bayar majikan. Saya nggak peduli. Iya. Karena majikan juga berhak ngeluarin kita kapanpun. Kita juga berhak keluar kapanpun. Tapi kita harus memenuhi kewajiban kita. Baru kita menuntut hak kita. Saat kita sudah membayar 1 bulan gaji kita ke majikan, kita masih mendapatkan hak kita. Pesawat, tiket pesawat, uang perjalanan, cuti tahunan, dan sisa gaji berapa hari yang ada. Itu harus. Iya, ini cuma sekedar informasi sih, Miss. Maksudnya saya kan kurang jelas. Seumpamanya nanti ada CC yang tanya, jadi setidaknya saya tahu kayak gitu loh, Miss. Siap. Kalau saya sih
pengennya ya finish kontrak. Kan saya punya hutang sama Miss Juli, kopi cappuccino. Oke, tak tunggu. Jadi ya memang seperti itu ya Mbak ya. Karena kalau kamu nggak kuat, kalau saya pribadi mendingan bayar. Karena saya pribadi juga bilang sama majikan, jika cece-nya over, karena kita secara sadar dan tidak sadar, sama kayak kemarin, masih inget nggak mbaknya yang tidurnya lebih telat daripada majikan sudah berangkat kerja, mbaknya belum bangun, terus untuk masak, untuk iya, apa, yang dibangunin itu. bentak-bentak anak majikan. Bahkan ada salah satu anak saya itu dikirimin rekamannya, anaknya nangis tuh, cecenya bilang apa? Bodoh amat, kamu mau nangis, emakmu lo nggak ada di sini. Dia lupa bahwa ada rekaman di situ. Ada rekamannya, ada CCTV-nya. Jadi majikan langsung interminate tanpa one man notice karena khawatir terjadi sesuatu sama anaknya. Nah, kalian juga punya hak untuk langsung pergi dari rumah majikan, tapi tetap harus bayar kewajiban kalian. Kewajiban. Iya. Terus kalian kalau ngebreak lebih baik tulis kronologinya beserta dengan bukti. Mhoi lun ngapkah, mhoi kamu cok ya, mengarang cerita itu nggak boleh. Mengarang cerita ya. Betul. Jadi karena saya pribadi pernah ya, salah satu anak saya kerja 2 rumah dan dia kirim surat ke imigrasi, majikannya ditegur sama imigrasi pakai surat. Itu nyata. Ada anak saya. Jadi saya ngomong sama dia, ini saya mau ngebreak di pekerjaan 2 rumah, tapi majikan ngaku sama saya enggak. Saya bilang, tulis surat kronologinya dan alamat majikan dua-duanya, beserta bukti-buktinya. Kirim sama dia. Setelah 1 bulan dia notice. Keluar kok visanya. Artinya adalah jangan sampai kita yang melanggar peraturan.